Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Saibaritonga. Saya mahasiswi semester 5 Universitas Negeri Medan, Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Stambuk 2022. Nah, di video ini saya akan menjelaskan analisis SWOT dan strategi digital marketing PT Tomoda Mobil Indonesia dengan mata kuliah digital marketing dan diampu oleh Bapak dosen Bambang Purnomo SEMM. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan kekuatan dari PT Tomoda Mobil Indonesia. Yang pertama itu, perusahaan PT Tomoda Mobil Indonesia ini sudah beroperasi kurang lebih dari 50 tahun di Indonesia, sehingga memiliki reputasi yang kuat. Terus yang kedua itu dukungan dari perusahaan induk Jepang. Nah, sebagai anak perusahaan dari multinasional Jepang, PT Tomoda ini mendapatkan keuntungan teknologi dan rantai pasokan global. Terus yang terakhir itu jaringan distribusi yang kuat di seluruh Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu adalah kelemahan dari PT Tomoda Mobil Indonesia ini. Yang pertama, adanya penurunan pendapatan sebesar 27% dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Terus yang kedua itu penurunan pangsa pasar akibat kompetisi dari merek lain. Terus yang terakhir itu fokus sempit pada segmen minibus. Jadi perusahaan ini terlalu fokus pada segmen minibus keluarga dan kurang memperhatikan segmen muda, urban, dan mobil hemat bahan bakar. Baik, yang selanjutnya itu rekomendasi strategi untuk PT Tomoda Mobil Indonesia. Yang pertama itu diversifikasi kendaraan listrik dan mobil kompak. Nah, ini ada 2 poin penting. Yang pertama itu ada pengembangan produk. Jadi, fokus pada pengembangan kendaraan listrik dan mobil kompak yang hemat bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang, terutama dari kalangan muda dan keluarga kecil. Terus yang kedua itu ada strategi penetapan harga kompetitif. Jadi, untuk kita itu harus menawarkan model harga yang menarik serta opsi pembiayaan untuk menjangkau konsumen yang sensitif terhadap harga. Terus yang kedua itu ada penguatan saluran penjualan. Nah, di sini juga ada 2 poin penting. Yang pertama itu ekspansi ke kota tier 2. Nah, di sini kita harus meningkatkan kehadiran di kota-kota berkembang, misalnya itu Jakarta dan Surabaya untuk menangkap potensi pasar baru. Terus yang kedua itu pendekatan omnichannel. Nah, kita itu mengintegrasikan platform penjualan online dan offline, sediakan konfigurator mobil online, showroom virtual, dan jadwal test drive melalui platform digital. Terus yang ketiga itu ada peningkatan pengalaman pelanggan. Nah, di sini ada 2 poin penting juga. Yang pertama itu inovasi yang berfokus pada pelanggan. Nah, di sini kita meningkatkan layanan dan layanan purna jual dengan menggunakan analitik data untuk memahami frekuensi dan umpan balik konsumen. Terus yang kedua itu ada kolaborasi dan kemitraan. Nah, di sini kita menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk inovasi di bidang teknologi baterai dan kendaraan ramah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan digital marketing untuk PT Tomoda Mobil Indonesia. Yang pertama itu pemasaran melalui media sosial. Nah, PT Tomoda ini bisa memilih platform dan memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menjangkau konsumen muda dengan konten yang menarik. Fokus pada storytelling tentang inovasi kendaraan listrik dan keunggulan mobil hemat bahan bakar. Yang kedua, konten marketing dan SEO. Nah, di sini kita membuat konten edukasi berupa vlog atau video yang menjelaskan manfaat kendaraan listrik, efisiensi bahan bakar, dan inovasi produk perusahaan. Nah, optimasi SEO ini pastikan website perusahaan itu berada di peringkat teratas untuk pencarian terkait mobil listrik di Indonesia. Yang ketiga itu kampanye email dan SMS. Nah, di sini kita menggunakan Customer Relationship Management untuk mengirim kampanye email dan SMS yang kita targetkan berdasarkan demokrasi pelanggan dan perilaku pembelian. Yang terakhir, konten
interaktif untuk keterlibatan pelanggan. Nah, di sini kita membuat showroom virtual dan menawarkan pengalaman online interaktif di mana pelanggan potensial dapat mengeksplorasi model mobil dan menjadwalkan test drive secara digital. Yang terakhir, di sini saya menjelaskan perbaikan berkelanjutan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data. Nah, di sini kita menggunakan analitik data untuk memantau preferensi pelanggan, tren pasar, dan persaingan, menyesuaikan penawaran produk dan strategi pemasaran berdasarkan temuan ini. Yang terakhir, pengukuran keberhasilan. Nah, di sini KPI atau indikator kinerja utama melacak indikator seperti tingkat keterlibatan digital, jumlah lead yang dihasilkan dari saluran online, pertumbuhan penjualan di target pasar, dan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, dengan menerapkan strategi ini, PT Tomoda Mobil Indonesia dapat meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar otomotif yang berkembang. Sekian video penjelasan materi tentang analisis SWOT dan strategi digital marketing PT Tomoda Mobil Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.